Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana dasar fotografi. Sebenarnya fotografi itu mudah. Nah, kita kan sebagai mahasiswa KPI itu harus tahu bagaimana cara motret yang benar kan. Kita itu calon-calon para wartawan, masa nggak bisa cara pegang kamera kan kayak gimana gitu ya. Nah, dasar fotografi itu sebenarnya hanya ada tiga, yaitu ISO, shutter speed, dan juga aperture atau bukaan. Yang pertama ada ISO. ISO ini sangat penting ya teman-teman. ISO ini kelipatannya ada ratusan, ada 100, 200, 300. Yang paling tinggi itu ada di angka 25.600 kalau nggak salah. Nah, bagaimana maksud dari angka ISO tersebut? Nah, ISO itu adalah kemampuan kemampuan kamera untuk menangkap cahaya. Semakin besar ISO yang kita gunakan, maka cahaya yang masuk ke dalam kamera itu akan semakin banyak. Misal jika kita motret pada malam hari atau kondisi mendung, kalau kita gunakan ISO misal 1600 atau 3200 atau bahkan 25.000, itu cahaya yang masuk akan lebih banyak. Nah, tetapi dengan banyaknya masuknya cahaya itu akan membuat foto kita menjadi semacam noise atau ada semut-semutnya. Kalau semakin rendah ISO yang kita gunakan, maka cahaya yang masuk ke dalam kamera itu akan semakin gelap, tetapi gambar yang dihasilkan itu semakin jernih. Contohnya ada pada gambar berikut. Nah, ada seorang fotografer yang mengatakan bahwa ISO itu seperti semut pekerja. Maksud dari semut pekerja itu bagaimana? Semut pekerja, jika ISO kita 100, maka di gambar kita itu hanya ada semut itu 100. Dan jika ISO yang kita gunakan itu ada 25.000, maka di dalam gambar kita itu terdapat semut sebanyak 25.000, maka itu akan sangat mengganggu gambar kita ya teman-teman. Maka di situ kesimpulannya, semakin besar ISO yang kita gunakan, maka gambar kita akan ada semacam semut-semutnya atau biasa disebut noise, tetapi cahaya yang dihasilkan itu semakin banyak. Yang kedua ada shutter speed. Shutter speed itu adalah berapa lama kamera kita itu menangkap cahaya. Shutter speed itu bermacam-macam, ada speed lambat, ada speed cepat. Speed lambat itu kalau di kamera itu umumnya ada di 30 second. Nah, shutter speed itu satuannya second ya teman-teman. Jadi paling lambat itu ada 30 second, dan yang paling cepat itu ada 1/4000. Maksud dari 1/4000 itu dalam 1 detik itu kamera kita bisa menangkap hingga 40.000 gambar, jadi cepat banget gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau shutter speed lambat itu biasanya digunakan dalam skill fotografi low light atau biasanya di jalan-jalan untuk motret gedung malam. Itu sangat bagus karena nanti efek cahaya yang dihasilkan itu bagus. Kalau speed cepat itu biasa digunakan untuk menangkap objek-objek yang bergerak, misal dalam MotoGP atau sepak bola kan itu selalu bergerak, jadi kita harus menggunakan speed yang cepat juga untuk menangkap momen. Nah, tetapi di situ juga ada konsekuensinya teman-teman. Kalau kita menggunakan speed lambat, maka cahaya yang kita hasilkan itu akan lebih bagus karena waktunya lama, maka cahaya yang dihasilkan itu banyak. Contohnya di sini speed lambat itu seperti ini teman-teman. Ini kameranya dan ini cahaya. Jadi kalau lambat itu set gitu, dan cahaya yang masuk itu otomatis banyak. Berbeda dengan shutter speed yang cepat, maka cahaya yang dihasilkan dikit. Contohnya gini, langsung set, jadi cahaya yang masuk itu akan dikit. Nah, contohnya ada pada gambar berikut ini. Oke, yang terakhir itu ada aperture atau bukaan. Nah, bukaan ini
secara mudahnya kita umpamakan sebagai jendela rumah. Nah, di jendela rumah itu ada semacam gorden gitu. Gorden itu bukaan. Nah, kalau bukaannya semakin lebar, otomatis itu cahaya yang masuk itu akan semakin banyak juga dan gambar yang dihasilkan juga terang. Nah, di aperture ini atau bukaan ini itu angkanya berbanding terbalik, teman-teman. Jika bukaannya lebar maka angkanya kecil, dan jika bukaannya kecil maka angkanya semakin besar gitu. Bukaan paling besar itu ada di angka 1,4, itu biasanya ada di lensa fix. Dan itu fungsinya untuk apa? Bukaan paling lebar. Bukaan paling lebar itu biasanya untuk foto model gitu yang belakangnya blur. Pokoknya ada fokus pada satu titik seperti itu. Nah, kalau untuk kebutuhan foto, mungkin foto landscape atau foto keluarga atau foto barengan gitu yang biar fokus ke semua arah, itu biasanya menggunakan bukaan yang kecil atau angkanya besar. Nah, satuan pada aperture ini adalah huruf F kecil. F kecil ada F1,4, F2,0, F2,8, F3, F4, F5,6 dan seterusnya. Hingga paling lebar itu ada F16 kalau nggak salah. Nah, jadi sebelum motret kita itu harus memahami ketiga tips tersebut. Ada ISO, ada shutter speed, dan juga bukaan. Kalau kita memahami itu, dimanapun kita mau motret, kita pasti udah di luar kepala. Oh, di lingkungan ini kita harus gunakan ISO 100, shutter speed 1/125. Di situ akan sudah di luar kepala, teman-teman. Nah, ISO 100 itu biasanya digunakan di luar ruangan yang seperti ini, yang terang karena cahaya mataharinya terang. Jadi supaya gambar kita jelas, kita gunakan ISO yang rendah. Terus kalau shutter speed itu sesuai kebutuhan, kalau diafragma juga sesuai kebutuhan. Misal mau belakangnya blur, ya pakai diafragma yang bukaannya lebar atau angkanya kecil. Nah, itu dia tadi yang namanya segitiga exposure, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir itu ada tips juga untuk kamera. Nah, kamera itu layaknya manusia, teman-teman. Jadi kamera itu punya umur. Jika kamera itu sudah menjepret gambar sebanyak 100.000 jebretan, maka kamera itu akan rusak. Itu istilahnya shutter count atau hitungan jebretan. Itu batasannya kamera. Biasanya kalau kamera kelas bawah itu 100.000 jebretan, kamera itu akan rusak atau nggak berfungsi lagi. Jadi kalau kita beli kamera second itu harus mempertimbangkan itu ya, teman-teman. Jadi shutter count-nya berapa kak, itu harus ditanyakan. Terus untuk penyimpanan kamera itu di tempat yang tidak berdebu dan juga suhunya stabil, teman-teman. Jadi nggak bisa kita simpan sembarangan gitu, maka efeknya di layar itu akan vignette bahasanya, atau ada hitam-hitamnya di pinggir. Kalau juga biasanya di lensa itu akan berjamur kalau kita menyimpan di tempat yang nggak kedap udara gitu, teman-teman. Jadi lebih baik disimpan di tempat yang kedap udara. Ada tempat yang khusus untuk penyimpanan kamera, yaitu namanya dry box. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.